Haleluya, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, eh, hari ini saya mau bereksperimen, mau meneruskan bakat yang terpendam turun-temurun dari nenek moyang memasak. Tapi hari ini saya juga berkesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai satu resep. Ini saya punya resep turun temurun, jadi keluarga itu punya eh, tempat makan turun temurun. Tapi saya juga mau tunjukkan kepada saudara resep yang turun temurun. Tetapi kalau resep yang untuk masakan ini tentu itu resep yang sifatnya sementara, karena kalau sudah dimakan habis. Tapi resep yang saya mau tunjukkan kepada saudara ini adalah resep yang tidak akan habis dan bertahan kekal. Jadi saya mau berikan resep hari ini bukan resep ayam goreng, bukan resep seafood, resep makanan-makanan lain, tapi saya mau berikan resep berbahagia. Resep berbahagia. Kita buka sama-sama di dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima. Di sana dijelaskan Yesus memberikan resep berbahagia. Yang kalau saudara perhatikan, resep yang diberikan oleh Yesus itu adalah resep yang justru bertentangan dengan resep yang diberikan oleh dunia ini. Nah, kalau kita mau kupas satu-satu tentu akan membutuhkan waktu banyak. Tapi hari ini saya hanya mau berbagi resep berbahagia dari ayatnya yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah. Nah, resep berbahagia ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tentu ini berbanding terbalik kan dengan resep apa yang ada dalam dunia ini. Bahwa berbahagia itu kalau sukses, berbahagia itu kalau kaya, berbahagia itu kalau punya banyak materi. Tapi justru firman Tuhan di sini Yesus mengajarkan di salah satu khotbahnya yang terkenal, khotbah bukit, mengatakan bahwa resep berbahagia itu adalah justru miskin di hadapan Allah. Dan di sana dikatakan kalau miskin di hadapan Allah itu malah justru mereka yang empunya kerajaan surga. Kita jangan salah mengerti bahwa miskin di hadapan Allah di sini, miskin di sini bukan berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang kekayaan, bukan bicara mengenai hal-hal fisik, hal-hal jasmani. Tetapi miskin di sini itu adalah miskin di dalam rohani. Bukan miskin rohani ya, tapi miskin di dalam kerohanian. Kalau saudara perhatikan bahasa asli secara hurufiah, maka kata miskin di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris di beberapa terjemahan dikatakan poor in spirit, miskin di dalam roh, miskin di dalam kerohanian, miskin di dalam hal-hal yang maksudnya hal-hal yang spiritual. Bukan berarti begini sudah, miskin rohani itu bukan berarti terus kemudian imannya jauh dari Tuhan, bukan. Tetapi miskin rohani itu adalah miskin dalam konteks rohani. Kalau tadi miskin soal materi dan sebagainya dalam konteks jasmani. Nah, ini miskin dalam konteks rohani. Jadi yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah di sini adalah merasa diri berdosa, merasa diri lemah, merasa diri letih, merasa diri tidak mampu, dan itu yang membuat kita butuh belas kasih dan juga butuh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang namanya miskin di hadapan Allah. Kata miskin di dalam perjanjian baru itu dipakai dua kata, saudara. Satu itu penes, yang kedua itu tokos, PTOKHOS, tokos. Penes dan tokos. Dua pengertian ini memiliki arti yang berbeda.
Kalau PNS itu miskinnya itu ya miskin sederhana, bukan miskin-miskin banget lah, sederhana. Dia masih bisa hidup, masih bisa bekerja dan lain sebagainya, tapi sederhana, tidak kaya tapi sederhana. Yang kedua petokos. Petokos ini adalah miskin semiskin-miskinnya. Jadi betul-betul dia tidak punya penghasilan apapun, sehingga hidupnya itu hanya bergantung kepada belas kasihan orang. Itu petokos. Nah, yang dipakai di ayat ketiga ini bukan PNS, tapi petokos. Jadi bukan miskin yang cuma sederhana, tetapi betul-betul miskin semiskin-miskinnya. Ini mengandung pengertian bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu betul-betul orang yang miskin semiskin-miskinnya. Dia tidak merasa ada kemampuan dalam dirinya, dia tidak merasa ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari dirinya. Dia sadar bahwa dia tidak bisa tanpa belas kasihan orang lain. Nah, dalam hal rohani pun juga demikian. Seharusnya kita miskin di hadapan Allah. Kita miskin semiskin-miskinnya. Jangan sampai kita cuma PNS, cuma sederhana. Ya miskin tapi masih sok-sokan. Istilahnya masih sombong rohani, masih merasa diri baik, masih merasa diri benar, masih merasa diri tidak ada dosa, masih merasa diri salah. Bukan, ini tokos. Miskin semiskin-miskinnya. Sehingga kita menaruh seluruh kehidupan kita, mempertaruhkan kehidupan kita hanya dengan belas kasihan Tuhan. Ini penting. Dan inilah esensi dari kekristenan. Sebab Efesus 2 katakan bahwa memang kamu diselamatkan oleh karena iman. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan PNS, bukan sederhana, tapi tokos. Pemberian Allah. Betul-betul kita tidak bisa untuk mencapai kasih karunia, untuk mencapai kerajaan Allah, untuk mencapai kerajaan surga dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri. Jadi harus tokos, harus miskin semiskin-miskinnya. Tapi seberapa sering kita mengandalkan kebaikan-kebaikan dari diri kita. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kebenaran manusia itu seperti kain lara. Gak ada artinya di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita ini betul-betul hanya bergantung kepada kasih karunia Allah, bergantung kepada anugerah Allah. Kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mungkin akan jadi dalam hal rohani ya, mungkin saya bisa istilahkan kita hanya jadi gelandangan yang tidak ngerti tujuan hidup. Tetapi setelah kita betul-betul merasa miskin di hadapan Allah, merasa butuh belas kasihan Allah, merasa butuh kasih karunia Allah, justru di sanalah kita akan berbahagia. Bagaimana mungkin kita berbahagia kalau kita ditekan dengan tuntutan-tuntutan, kamu harus begini, kamu harus begitu supaya selamat, supaya menerima kasih karunia. Kita tidak akan pernah berbahagia. Tetapi justru kita akan berbahagia kalau kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan, saya manusia berdosa. Saya butuh belas kasihan Allah, saya butuh kasih karunia Allah, dan itu bekerja dalam hidup kita. Disitulah kita berbahagia. Bukankah saudara akan berbahagia ketika saudara diberikan sesuatu secara gratis tanpa kita harus mengusahakannya? Maka perlu sikap hati yang miskin di hadapan Allah, sadar bahwa hidup kita hanya bergantung kepada kasih karunia dan anugerah Allah. Sederhana sekali renungan hari ini. Saya coba mau ajak kita untuk membandingkannya dengan Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan secara cepat, saudara bisa menyimaknya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi ini ditujukan bukan orang yang miskin dalam rohani, tapi orang yang sok-sokan, orang yang sombong, orang yang merasa diri benar, merasa diri baik, merasa tidak butuh belas kasihan Tuhan. Nah, Yesus berikan ilustrasi ini kepada mereka. Seperti apa itu? Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dua orang. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Oh, ini perbedaan yang kontras sekali. Satu Farisi, satu pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, dia merasa diri benar dan mengatakan membandingkan diri dengan yang lain. Yang lain itu buruk, dengan kata lain seperti itu. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Oh, ini membanggakan apa yang dia capai. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi kita lihat ayat 13. Ayat 13 katakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14. Ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, artinya orang Farisi itu tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari kisah ini kita melihat, menurut versi dunia, orang yang kaya adalah orang Farisi. Orang yang baik secara kehidupannya, tidak merampok, tidak lalim, tidak seperti pemungut cukai. Tapi bagi Yesus justru orang yang miskin atau butuh belas kasihan ini adalah pemungut cukai. Dia orang yang justru berbahagia. Kenapa? Karena orang pemungut cukai inilah yang miskin miskin di dalam rohaninya. Dalam konteks rohaninya. Dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia butuh kasih karunia Allah, dia minta pengampunan Allah, dia sadar bahwa aku ini terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Maka butuh belas kasihan Tuhan. Dan menariknya Yesus katakan bahwa yang berbahagia, yang berkenan adalah justru pemungut cukai ini, bukan orang Farisi ini. Hari-hari ini kita seperti siapa, saudara? Apa kita merasa diri baik, sama seperti orang Farisi itu? Merasa diri aku pelayan Tuhan, aku adalah orang yang setia. Di satu sisi memang mungkin kita melakukan semuanya itu, tapi jangan banggakan semuanya itu. Kita hanya boleh bermegah di dalam salib Kristus. Karena sebagaimanapun kebaikan kita, kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Maka kalau kita bisa mencapai kerajaan surga, menerima keselamatan bukan karena kita baik. Saya tegaskan sekali lagi, bukan karena kita baik, tapi karena Yesus baik. Konsep agama dan kepercayaan lain itu mereka dapat sampai ke surga, menerima keselamatan itu karena mereka baik, maka mereka layak. Kalau kita tidak ada satupun kebaikan kita yang bisa menebus dosa-dosa kita, tidak. Maka kita harus punya perasaan miskin di hadapan Allah. Aku tidak bisa tanpa belas kasihan Allah, seperti pemungut cukai ini. Maka dia orang yang dibenarkan Allah. Maka menarik, saudara, berbahagia di dalam Matius 5 tadi itu menggunakan kata makarios. Dan ternyata kata berbahagia itu secara yang kita bisa perhatikan, berbahagia itu adalah diperkenan oleh Tuhan. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan orang yang diperkenan oleh Tuhan bukan orang yang sombong membanggakan diri baik, tetapi orang yang menyadari bahwa diri berdosa dan butuh belas kasihan Allah. Ini sebenarnya simpel, sederhana. Tapi banyak di antara kita sebagai orang percaya tidak mengerti hal ini. Sehingga ini membuat kita jadi orang Kristen yang serampangan, seenaknya sendiri. Ibadah ndak ibadah ya ndak apa-apa, doa ndak doa ya ndak apa-apa. Karena kita merasa bahwa saya sudah melakukan kebaikan ini dan itu. Saya sudah melayani ini dan itu. Jadi aku kalau tidak berdoa ya ndak ada masalah. Tapi kalau orang pemungut cukai yang betul-betul dia berdosa, karena dia sudah terima kasih karunia Allah, maka dia akan juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun itu semua tidak akan bisa membalas. Tapi perbedaannya seperti itu. Kita melayani, kita berbuat baik. Kalau versi pemungut cukai itu supaya saya diselamatkan. Tapi kalau versi orang Farisi, kalau versi pemungut cukai, saya berbuat baik dan sebagainya, itu karena saya sudah diselamatkan. Maka dasari hidupan kita dengan resep berbahagia, yaitu miskin di hadapan Allah. Dan dengan miskin di hadapan Allah ini, itu akan membuat kita diperkenan oleh
Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ini resep berbahagia pagi hari ini buat saudara semua. Kiranya resep ini boleh menjadi satu bekal dalam kehidupan saudara untuk mengolah makanan yang lezat, yaitu hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.